Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita udah tepuk tangan buat adik-adik kita. Keren ya. Lahirnya. Betul sekali. Pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Selamat datang dan menyaksikan live event Hari Natal 2021. Benar sekali Marvin. Dan kemeriahan Natal mewarnai tahun ini di sejumlah daerah di tanah air. Seiring makin membaiknya kondisi dari situasi pandemi yang sudah memasuki tahun kedua, bukan tahun yang mudah bagi bangsa Indonesia dan juga dunia tentunya. Meski demikian, inilah saatnya kita bersama tumbuh dalam damai. Seperti tema Natal tahun ini di Metro TV. Betul sekali, selama 1 jam ke depan kami berdua, saya Marvin Sulistyo. Dan saya Valencia Melvinsi akan mengajak Anda melihat situasi terkini perayaan Natal di sejumlah daerah. Ada juga perbincangan inspiratif tentunya Marvin bersama narasumber yang tentunya tidak kalah menariknya. Betul sekali, kita akan melihat banyak sekali yang tentunya akan kita bahas tentunya di kesempatan kali ini ya. Kita akan bersama-sama merayakan Natal yang tentunya spesial untuk Anda semua pemirsa setiap Metro TV. Di antaranya kita langsung ke informasi pertama kita ya Valen ya. Ini kita kalah meriah juga karena perayaan Natal di beberapa daerah di Indonesia terpantau berjalan lancar dan aman. Dan dirayakan di tengah pandemi, jemaat di beberapa gereja tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Jelang pelaksanaan ibadah Natal, personil dari Polres Mamasa, Sulawesi Barat menggelar patroli ke Gereja Katolik Santo Petrus Mamasa dan GTM Jemaat Immanuel Banggo yang terletak di kota Mamasa. Patroli ini digelar untuk melakukan pengamanan dan sterilisasi sebelum pelaksanaan ibadah Natal. Seluruh sudut ruangan di gereja ini tidak lepas dari penggeledahan dan pemeriksaan petugas, mulai dari ruangan mimbar dan seluruh kursi yang akan ditempati duduk oleh jemaat gereja.
Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan benda-benda yang mencurigakan. Selain melakukan sterilisasi, Polres Mamasa juga akan melakukan pengamanan dengan cara menempatkan sejumlah personilnya di beberapa titik gereja selama pelaksanaan ibadah Natal berlangsung. Berpindah ke ujung utara Sumatera, pelaksanaan ibadah misa malam Natal tahun 2021 di Aceh berjalan dengan lancar. Di Gereja Hati Kudus Kota Banda Aceh, ibadah misa malam Natal dibagi dalam 2 sesi agar jemaat tidak membludak di tengah pandemi COVID-19. Ibadah misa malam Natal berlangsung hikmat dan berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski pandemi COVID-19 masih melanda, kehikmatan umat Nasrani di Aceh menjalani Natal. Pelaksanaan ibadah malam misa Natal di Aceh secara umum berjalan dengan lancar dan aman. Polda Aceh telah mengerahkan ribuan personil untuk mengamankan jalannya Natal tahun 2021. Ibadah misa Natal di Provinsi Aceh sendiri telah mulai dari sore hingga malam hari. Tidak ada hambatan apapun umat Nasrani di Aceh dalam menjalankan ibadah Natal tahun ini. Sedangkan di tempat lain, misa malam Natal yang dilaksanakan di 5 gereja di Kabupaten Lebak, Banten pada Jumat malam berjalan aman dan hikmat. Selama proses peribadatan misa, diterapkan protokol kesehatan secara ketat, di mana jumlah jemaat gereja yang mengikuti proses peribadatan misa dibatasi hanya 40% dari jumlah kapasitas gereja. Para jemaat dipastikan berbadan sehat sebelum memasuki kawasan gereja, di mana para jemaat ini harus memperlihatkan hasil vaksin lewat aplikasi Peduli Lindungi dan menerapkan protokol kesehatan selama proses peribadatan. Para jemaat yang mengikuti peribadatan misa adalah mereka yang sudah melakukan pendaftaran dan registrasi sebelumnya, guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat Kristiani. Dalam peribadatan misa Natal dan perayaan Natal, petugas kepolisian bersama dengan TNI, Satpol PP, dan Dishub Kabupaten Lebak melakukan pengamanan di 5 gereja di Kabupaten Lebak tersebut. Tim Liputan Metro TV. Nah, Marvin, untuk informasi terkini jalannya ibadah Natal di sejumlah daerah di tanah air, kita akan segera mengetahuinya. Ada Ruth Dio dari Gereja Katedral, sementara dari daerah akan ada Dana Pangaribuan di Gereja Keuskupan Agung Medan, Sumatera Utara, dan Noval Nurosa di Gereja Blenduk, Semarang, Jawa Tengah. Iya, kita langsung pertama ke katedral lebih dulu ya, Valen ya. Karena kalau nggak salah, sekarang jam 9 sudah memasuki misa biasanya sekarang ya. Kita coba tanyakan, Ruth, selamat pagi. Bagaimana jalannya ibadah tatap muka pertama di katedral dan bagaimana kesiapan dari personel gabungan di sana? Selamat pagi Marvin dan juga Valen. Memang betul bahwa hari ini pada pagi ini ibadah Natal perdana sudah dimulai pada pukul tepat 9 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Selain misa Natal yang jam 9 pagi ini sudah dimulai, juga ada 2 misa Natal lainnya yang dimulai nanti pada pukul 11 siang dan pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Terkait dengan persiapan, memang pada masa pandemi ini terjadi beberapa perbedaan ataupun perubahan peraturan dibandingkan peraturan masa pandemi tahun lalu. Jika pada tahun lalu untuk kapasitas daripada umat Katolik yang akan melakukan ibadah misa di Raya Natal tahun lalu ini hanya dibatasi sekitar 20%, namun untuk ibadah Raya Natal tahun ini dibatasi sebanyak 40% atau setara dengan 650 umat yang dapat melakukan ibadah Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat. 650 umat ini dibagi di 3 lokasi yang berada di area gereja, di mana area yang pertama yaitu berada di area dalam gereja, area yang kedua ada di aula atas sebanyak 210 dan juga 130 umat lainnya dapat mengikuti misa gereja katedral di area Gua Maria yang berada di luar ruangan gereja. Selain itu juga kami juga melihat adanya beberapa protokol kesehatan yang memang sudah ketat dilakukan oleh pihak katedral dan juga dipatuhi oleh sejumlah umat. Seperti misalnya para umat yang akan melakukan ibadah gereja tahun ini wajib melakukan reservasi online 2 minggu sebelumnya melalui website reservasi belarasa.id.
Dari situ nantinya umat akan mendapatkan QR Code yang nantinya juga harus di-scan barcode di beberapa titik ataupun pintu utama gereja katedral. Selain melakukan scan QR dari website reservasi online, juga umat wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi karena juga pihak gereja katedral juga menyediakan scan barcode Peduli Lindungi di beberapa pintu masuk yang ada di gereja katedral. Yang menariknya adalah tahun ini gereja katedral mengusung tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Hal ini adalah sebagai pesan bahwa kita sebagai umat beragama harus saling tolong-menolong, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 yang sudah kita lalui bersama selama kurun waktu 2 tahun ini, sudah kita lalui dan juga kita harus tetap berjuang untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Marvin. Baik. Rudio, terima kasih untuk informasinya dari Jakarta. Nah, selanjutnya Marvin kita akan beralih lagi ke Medan. Di sana sudah ada Dana Pangaribuan. Selamat pagi Dana. Dana, untuk hari ini berapa kali misa Natal dilaksanakan dan seperti apa penerapan protokol kesehatannya di sana? Selamat pagi Valencia dan juga Marvin. Memang benar sekali bahwa pelaksanaan misa Natal di hari Natal 2021 di Gereja Santa Maria Tak Bernoda Asal Gereja Katedral Keuskupan Agung Medan ini sudah dilaksanakan, di mana pada hari ini pelaksanaan misa Natal dibagi ke dalam 4 sesi, di mana tadi sesi pertama dimulai pada pukul 8 pagi, sesi kedua dimulai pada pukul 10, sesi ketiga dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan sesi keempat dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ada yang berbeda jika dibandingkan dengan tahun lalu. Jika tahun lalu bahwasanya untuk jemaat anak-anak dan juga warga usia lanjut tidak atau dihimbau untuk mengikuti peribadatan secara virtual, namun tahun ini ada yang berbeda, di mana anak-anak dapat mengikuti peribadatan secara tatap muka yang dikhususkan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat yang dipimpin langsung oleh Pastor Marihot Simanjuntak, sedangkan untuk lansia dikhususkan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti atau sesi kedua. Dan jalannya pelaksanaan misa Natal ini tentunya berjalan lancar dan hikmat, di mana pengamanan juga dibantu oleh pihak TNI Polri. Serangkaian pelaksanaan misa Natal pada pagi hari ini tadi dimulai dengan menyanyikan maklumat Natal, kemudian ibadah tobat, lalu dilanjutkan mendengarkan sabda Tuhan yang diperjelas dalam khotbah. Dan pelaksanaan malam misa Natal pada hari ini juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di mana ada pembatasan jumlah untuk jemaatnya. Untuk di gedung utama sendiri maksimal jemaat boleh diisi ada sekitar 200 orang atau sekitar 50% dari kapasitas. Dan selain itu juga selama peribadatan berlangsung jemaat diwajibkan untuk menggunakan masker. Dan terkait dengan pelaksanaan ibadah misa pada pagi hari ini, berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Pelaksana 1 Dewan Paroki Gereja Katedral Medan Adiarto Hutasoid selengkapnya. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi gereja juga turut berbagi di zaman pandemi ini, berbagi cinta kasih kepada umat-umat baik yang non-Katolik. Kita melakukan seperti pembagian sembako dan lain-lainnya kepada umat-umat yang terpinggirkan. Marvin juga Valencia, bahwasanya pelaksanaan misa juga sudah dilaksanakan pada malam Natal tadi malam, yang dibagi ke dalam 3 sesi. Pembagian 3 sesi ini sendiri dimaksudkan untuk menghindari penumpukan jemaat saat mengikuti peribadatan dan memberikan kenyamanan pada jemaat untuk mengikuti ibadah Natal. Demikian Valencia dan Marvin, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Dana Pangaribuan untuk laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Oke, selanjutnya kita akan coba kembali ke Semarang, Jawa Tengah. Valen, ada satu misa yang diselenggarakan di salah satu landmark di kota Semarang, tepatnya Gereja Pelundukan. Di sini saya akan coba sapa rekan Noval Nurosa. Noval, bagaimana situasi di Gereja Pelundukan pagi ini dan apa tema dari kebaktian Natal di Gereja Pelunduk? Selamat pagi. Untuk kebaktian di GPIB Immanuel atau Gereja Belenduk di Kota Semarang ini memang sudah berlangsung, dan saya akan sedikit bergeser untuk memperlihatkan kepada Anda pemirsa beginilah suasana di kebaktian pada pagi hari ini yang berlangsung di GPIB Immanuel Kota Semarang atau di Gereja Belenduk. Dan dari pantauan kami sejak pagi hari tadi memang jemaat kebaktian Natal di Gereja Belenduk ini sudah berdatangan bahkan sejak pukul 8 pagi. Dan sama dengan kebaktian malam kemarin, untuk kebaktian pada pagi hari ini dilaksanakan tetap dengan protokol kesehatan, meskipun dari informasi yang kami terima ada sedikit peningkatan jumlah jemaat, di mana kalau pada kebaktian malam Natal kemarin ini ada 150 jemaat, namun pada pagi hari ini ada 166 jemaat termasuk juga jemaat tamu.
Dan untuk kebaktian Natal pada pagi ini, GPIB Immanuel Kota Semarang mengambil tema mengenai lawatan Tuhan, dan khotbah pagi ini tetap akan dipimpin oleh Pendeta Yorina Wasalawangi yang juga sudah memimpin kebaktian pada malam Natal kemarin. Dan untuk hari ini sebagai informasi tambahan, kebaktian ini akan menjadi satu-satunya kebaktian Natal yang dilakukan pada hari ini. Sementara kebaktian Natal selanjutnya akan diadakan pada esok hari, juga pada pukul 9 pagi. Dan tetap sebagai langkah untuk mengakomodir jumlah jemaat tamu yang berdatangan ke GPIB Immanuel Kota Semarang ini, pihak gereja juga tetap menyediakan tenda di bagian luar GPIB Immanuel Kota Semarang atau di luar Gereja Blenduk yang sudah dilengkapi dengan screen dan juga LCD proyektor yang akan difungsikan sebagai tempat para jemaat tamu untuk mengikuti kebaktian baik itu pada hari ini maupun pada esok hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari GPIB Immanuel Kota Semarang atau Gereja Blenduk Kota Semarang. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Noval Nurasa dari Semarang, Sumi ada rekan Dana Pangaribuan dari Medan, dan juga Ruth Dio dari Jakarta. Terima kasih teman-teman. Nah, kalau tadi kita sudah lihat perayaan Natal di berbagai daerah ya Marvin. Nah, kita penasaran nih, kalau Marvin biasanya merayakan Natal seperti apa sih biasanya? Saya kerja. Oke, hari ini kerja ya kebetulan. Nah, tapi nggak apa-apa, kerja kan ibadah ya. benar, itu salah satu bagian dari ibadah. Betul. Apalagi sekarang di tengah masa pandemi, ini biasanya kita pasti pagi-pagi sudah Zoom, video call. Betul. Jadi merayakan Natal virtual. Nah, ada yang menarik ya Valen, yang nggak salah setelah ini ya. Ada apa itu Valen? Nah, jadi setelah ini juga ada sebuah virtual choir turut memeriahkan Natal kali ini. Bagaimana pembuatannya, sang penggagas akan langsung menceritakannya kepada kita hari ini dan juga pemirsa di rumah sesaat lagi. Tetaplah bersama di live event. Pemirsa, berbagai sendi kehidupan saat ini terdampak pandemi. Mulai dari ekonomi, sosial, seni, hingga termasuk di dalamnya salah satunya adalah ibadah. Meskipun pandemi belum berlalu, tidak menjadi penghalang berkreativitas dalam memeriahkan perayaan Natal tahun ini. Betul sekali. Nah, melalui sambungan Zoom, kita sudah tersambung dengan Harkuswo Hartono, MIDI programmer, penggagas virtual choir yang cuplikannya baru saja tadi kita saksikan bersama. Tadi ya, langsung kita sapa. Betul, bagus sekali sini Pak Harkuswo. Halo, selamat pagi, selamat Natal. Loh, halo. Sudah pakai topi Santa. Benar-benar Natal. Selamat pagi Mas Marcel. Iya, dengan Marvin dan juga Valen. Selamat pagi Pak Harkuswo. Pak Harkuswo, ini kok kami boleh tanya ya, berapa orang yang dilibatkan dalam virtual choir tadi? Kok kayaknya tadi banyak sekali tadi kami lihat. Ya, untuk lagu yang barusan kita dengar, tadi totalnya ada 104. Jadi melibatkan anak-anak dan sebagian orang tuanya gitu. Jadi 104 orang dikumpulkan bersama, berlatih dan bernyanyi. Ini bagaimana bisa memulainya seperti apa nih Pak Harkuswo?
Ya, ini memang sebenarnya kegiatan seperti ini kan sudah saya mulai sejak bulan April tahun 2020, jadi sudah 2 tahun berjalan. Jadi karena sudah terbiasa ya, setiap minggu kita adakan program nyanyi bersama 1 kali seminggu. Jadi untuk pembuatan virtual choir Natal ini juga tidak perlu lama. Sekitar 10 hari saya persiapkan 2 lagu. 10 hari itu? Wow. Cepat sekali, 10 hari. Bisa diceritakan Pak, bagaimana proses pembuatannya bisa sampai 10 hari jadi seperti ini bagusnya? Ya, jadi pertama tentu saja saya siapkan materi yang akan dinyanyikan. Setelah itu saya tunjuk 1 orang untuk sebagai guide, sebagai vokal guide. Setelah itu materinya saya sebar ke calon partisipan yang nyanyi. Setelah itu dia pelajari di rumah. Kalau sudah sudah lancar, baru mereka record pakai handphone dan dikirim ke saya untuk saya olah, saya mixing audio dan videonya gitu. Wow, ini kan bahasa kalian tadi lagunya Peace in Heaven, gubahannya kan Pak Harkuswo sendiri ya. Itu membuat berapa lagu betul. itu total? Gimana? Sudah jelas? Itu total membuat berapa lagu berarti? Kalau untuk Natal ini saya 2. Kalau saya kan memang ya pencipta lagu anak, jadi ya udah banyak yang sudah saya buat lagu anak. Oke. Nah, biasanya dalam membuat lagu itu bagaimana sih mencari idenya, kemudian membawa itu sampai akhirnya merasakan vibes Natal di lagu tersebut? Ya, untuk yang lagu Natal ini ya jelas temanya kan Natal ya, kelahiran Yesus ya, penebusan umat manusia. Ya, liriknya tidak jauh dari itulah. Jadi tidak terlalu susah untuk itu menemukan lirik karena idenya, konsepnya sudah jelas gitu. Pak Harkuswo, apa saja kemudian tantangannya pada saat proses pembuatan ini yang melibatkan 104 orang anak? Apa kesulitan yang mungkin ditemui, Pak? Ya, tantangannya biasanya videonya dan audionya itu kurang sinkron gitu loh, atau kurang jelas, atau kirimnya ke saya terpotong-potong sehingga saya harus menyambung lagi biar sambungannya klop dan sinkron untuk saya mixing lagi. Dan di video ini juga karena waktunya tidak lama ya, diberi waktu cuma sampai tanggal 20 kemarin, jadi saya dibantu anak saya untuk itu memixing videonya, untuk edit videonya. Itu kira-kira. Pak Harkuswo, kami akan nantikan ya kreasi-kreasi selanjutnya. Kami harapkan lebih banyak lagi. Kalau tadi 104, mungkin besok 208 mungkin. Dan pastinya keren sekali. Betul sekali. Terima kasih Pak Harkuswo Hartono, media programmer penggagas virtual choir yang sudah bergabung bersama kami. Saudara pemirsa, menjadi sesama merupakan panggilan iman yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Itu sebabnya hubungan manusia dengan Allah acap dikatakan tidak dapat dikembangkan tanpa memperhatikan hubungan dengan sesama. Bahkan hubungan kita dengan Allah diukur berdasarkan hubungan kita dengan sesama manusia. Oleh karena itu saya mau mengajak saudara untuk mendalami istilah sesama ini. Dalam pemahaman kita sehari-hari, sesama senantiasa menunjuk pada orang lain. Kalau saudara ingat cerita orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 10 misalnya, ketika menjawab pertanyaan ahli Taurat tentang apakah yang harus dilakukan untuk memperoleh keselamatan, Yesus berkata untuk mengasihi sesama. Dan ahli Taurat itu langsung bertanya, siapakah sesamaku? Saya kira pertanyaan ini adalah konsekuensi logis dari perintah mengasihi sesama. Siapakah sesamaku? Corak pertanyaan ini, siapakah sesamaku, akan selalu menempatkan diri kita sebagai subjek dan orang lain, yaitu yang kita anggap sesama, sebagai objek. Siapakah sesamaku jelas menunjuk pada orang lain. Itu sebabnya menarik sekali Yesus tidak pernah menjawab pertanyaan ini. Bagi Yesus, dari ceritanya tentang orang Samaria yang baik hati itu, persoalannya tidak terletak pada mencari sesama pada orang lain, tetapi bagaimana menjadi sesama bagi orang lain. Dengan demikian, kitalah yang seharusnya menjadi objek
dan sesama yang lain itu menjadi subjek. Bagaimana saya berguna bagi orang lain? Hanya dengan mewujud nyatakan pertanyaan ini, kita dapat berperan menjadi sesama bagi orang lain. Nah, bersama tumbuh dalam damai, Valen. Kok kita lihat ini kita tahun kedua pandemi ya. Benar kita sekali. merasakan banyak perbedaan sekali ya, Valen ya. Tidak terasa ya, Marvin Tidak ya? terasa. Sudah 2 tahun. Betul sekali, dan apalagi pemirsa, perayaan Natal tahun ini juga menjadi perayaan Natal tahun kedua di tengah pandemi yang masih melanda tanah air dan juga dunia. Tapi berbagai harapan pun terus dimunculkan, bermunculan juga agar kondisi kembali seperti sedia kala. Benar sekali. Dan tidak hanya pandemi, tahun ini juga merupakan tahun yang penuh keprihatinan, Marvin. Betul. Ada berbagai musibah dan juga bencana terjadi di tanah air. Seiring dengan kondisi yang perlahan membaik, ada optimisme kita bisa bangkit dan tumbuh bersama dengan penuh kedamaian. Seperti tema kami tahun ini, bersama tumbuh dalam damai. Nah, kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan narasumber yang sudah hadir di sini bersama dengan kami berdua. Betul. Ada Romo Andang Binawan. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi. Selamat Natal, Romo. Selamat pagi. Romo, terima kasih sudah mau hadir bersama dengan kami di sini. Kalau kami bisa awali dengan pertanyaan, kita tahun kedua, kita merasakan tahun lalu itu kita campur aduk, kita virtual ibadah, sampai sekarang juga meskipun sudah mulai ada yang offline, tapi online juga masih ada. Bagaimana Romo memaknai Natal tahun kali ini, tahun kedua pandemi ini? Kalau kita bisa melihat secara optimis, karena di dalam kekristenan itu sebenarnya ketika Yesus datang, dia mau memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Betul. Bapa itu adalah Tuhan yang amat baik. Jadi kalau dia punya rencana yang besar, tentunya semua baik. Nah, kemungkinan juga kita harus bisa menyikapi pandemi ini ada sesuatu yang mau disampaikan. Nah, dalam konteks itu saya kadang-kadang mengajak para saudara terkasih untuk melihat ini sebagai cara Tuhan memurnikan baik kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, tapi juga kehidupan iman. Supaya dengan demikian kita beribadah itu tidak hanya sekedar dalam arti tertentu ke gereja, berdoa, tetapi benar-benar dalam penghayatan pribadi. Bahkan mungkin kan di rumah. Betul. Orang sering mengira bahwa rumah Tuhan itu hanya gereja. Nah, betul. Padahal Tuhan ada di mana-mana, bukan? Ada di hati Tuhan kita. yang maha besar, maka Tuhan itu juga ada di rumah kita, di kamar kita, dan lebih-lebih di hati kita. Jadi Tuhan ada di mana-mana saja ya, Romo. Dan dalam arti tertentu, itulah supaya kita beribadah itu memang benar-benar dari hati, bukan hanya sekedar formalitas, apalagi dengan hanya karena mau ketemu teman-teman, bukan itu tujuannya, gitu kan. Jadi meskipun di tengah masa pandemi, ada saja pelajaran baru yang bisa diambil hikmahnya bersama. Tidak Betul. cuma untuk kita, tapi untuk juga pemirsa di rumah. Selanjutnya, Romo, kita ingin bincang-bincang lagi soal tahun ini ada banyak sekali bencana silih berganti menerpa Indonesia. Betul. Tentu ada saja dong hikmah yang bisa diambil juga Betul, dari kejadian tentunya. ini. Namun belum jawab sekarang, Romo. Nanti kita akan nantikan usai jeda pariwara, kita akan kembali bersama dengan Romo Andang. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di live event. Pemirsa, tadi pertanyaan Valen sebelum jeda untuk Romo Andang ya, adalah pertanyaan bagaimana hikmah yang bisa kita ambil, Romo, di tengah semua kepesimisan, tragedi yang kita dapatkan di tahun ini. Gimana kita mengambil hikmah di antara itu semua? Seperti tadi saya katakan, bukan hanya pertama-tama Tuhan memurnikan iman kita, tapi juga memurnikan kehidupan sosial, tapi juga kehidupan ekologis, bukan? Betul. Apalagi kalau kemudian kita mengimani dari kacamata Kristiani, ketika Allah disebut Bapa, maka Bapa itu bukan hanya untuk manusia, Betul. tapi juga untuk seluruh makhluk dan seluruh ciptaan. Berarti seluruh bumi adalah ciptaan Tuhan, bumi adalah rumah bersama, dan kalau ada apa-apa, ada entah bencana alam, kita harus merefleksikan, bukan karena, oh aku dosa, terus ada Tuhan menghukum dengan bencana alam. No, bukan itu. Tetapi kalau misalnya terkait dengan pemanasan global atau global warming misalnya, kan itu kan karena manusia. Nah, lalu manusia diajak berefleksi,
jangan-jangan kita tidak mengamalkan message atau pesan Allah sebagai Bapa untuk menjaga bumi ini, karena kita serakah. Itu yang kita dimurnikan dengan seluruh pandemi ini sebenarnya. Apakah pandemi ini ada kaitan dengan global warming? Beberapa jurnal mengatakan ada kaitan tidak langsung, gitu kan? Seperti misalnya virus yang merebak dengan cepat karena memang suhu makin tinggi kan? Dan dengan demikian sebenarnya manusia diajak di dalam setiap peristiwa yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, bencana, diajak berefleksi, apa sih salah saya sebenarnya? Dan berdamai dengan situasinya. Lalu dengan itu kita bisa mengambil hikmah. Berdamai dengan situasi. Nah, Romo, mungkin kalau dari masyarakat sebagian besar pasti akan merasa ada yang sedikit berbeda untuk Natal tahun lalu dan juga tahun ini. Tidak bisa kumpul-kumpul, tidak bisa keluar beramai-ramai. Nah, seperti apa Romo ingin mengajak masyarakat untuk merefleksikan hal ini, perubahan seperti ini? Saya kira begini, bahwa terutama dengan media sosial, kita toh masih bisa berjumpa meskipun dengan warna yang berbeda. Tetapi kembali apa yang tadi saya katakan, bahwa Natal itu bukan pertama-tama kumpul-kumpul, bukan pertama-tama pada kemeriahan, bukan pertama pada pesta, tetapi pada bagaimana kita ada kelahiran baru di dalam diri kita. Tanda petik Tuhan yang baru, bukan Tuhan yang menghukum, bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang pemarah, tetapi Tuhan yang lembut, yang sederhana, tapi terutama Tuhan yang dekat. Nah, kalau itu membuat kita tahu, sadar akan ada damai di dalam hati. Kalau damai di dalam hati, ya diharapkan tidak terlalu sulit untuk membuat damai di atas bumi kan. Nah, kita bicara soal media sosial begitu ya, Romo ya. Kan dikatakan di era pandemi ini banyak orang sekarang yang bergantung pada media sosial sudah semakin tinggi gitu ya. Dikatakan semakin tinggi bergantung pada media sosial, dikatakan pula semakin jauh dengan Tuhan. Nah, begitu, ketergantungan berbeda. Mohonnya bukan mohon dapat berkat, mohonnya dapat likes, dapat followers gitu ya. Bagaimana banyak yang repost. Betul. Nah, bagaimana kita mengembalikan bahwa ayolah sekarang kita tetap kembali pada di sini semua. Kita sebarkan kabar baik ketimbang kita menyebarkan mengenai eksistensi diri dan lain-lain. Termasuk hoax di dalamnya. Nah, itu dia. Dalam hal ini kembali kepada apa arti iman Kristiani. Iman Kristiani itu bukan untuk tanda petik mempertebal ego, tapi justru mengikisnya. Karena ketika Yesus datang, kan seperti bacaan tadi malam misalnya yang mengikuti perayaan Ekaristi tadi malam, kan dikisahkan bagaimana Yesus lahir di palungan, tapi ada satu kalimat yang saya ajak merenungkan. Karena tidak ada tempat di penginapan. Betul. Jadi mereka yang punya penginapan diketok bilang penuh. Nah, kalau kita itu hanya mencari followers, kalau kita itu hanya mencari fame, kita mencari kekayaan, apalagi permohonan-permohonan kita itu adalah permohonan-permohonan yang hanya untuk mempertebal ego kita, ya Tuhan seperti ditolak. Nah, padahal kembali spiritualitas Kristiani adalah spiritualitas bagaimana kita menerima Tuhan dalam hati kita dengan mengikis ego kita. Oke, ini kalau saya balik nih Romo. Kok misalkan kita dikatakan tadi tuh ya, sesuai bacaan tadi malam yang mengatakan kalau itu kan situasinya mendesak hingga akhirnya udah kita berserah begitu. Tapi apakah kita masyarakat pun juga harus terdesak dulu baru kemudian ingat kepada Tuhan? Nah tapi dibahasnya nanti dulu Romo. Kita harus sudah dulu pemirsa. Setelah ini. Betul, tetaplah bersama Midi Live Event. Hai, saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC. Atas nama teman-teman VOA di seluruh dunia, mengucapkan Selamat Natal. Semoga Natal kali ini membawa yang terbaik bagi kita semua. Wishing you peace and joy this holiday season. Merry Christmas and Happy New Year. Pemirsa, dari serangkaian bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur serta pandemi COVID-19, perlahan-lahan warga mulai bangkit dan kembali pulih. Perayaan Misa Natal di beberapa daerah pun disambut meriah oleh warga. Aparat pun juga terus memastikan dan menjamin keamanan perayaan Natal kali ini.
Ya, seperti di Labuan Bajo, Flores Barat, Kabupaten Manggarai Barat, pemirsa, ribuan umat mengikuti ritual misa perayaan malam Natal, di mana gereja-gereja di Labuan Bajo, Manggarai Barat dipadati umat seperti yang terjadi ataupun terlihat di gereja paroki Roh Kudus Labuan Bajo. Banyaknya umat di paroki ini untuk perayaan misa untuk malam Natal digelar hingga 3 kali. Meskipun padat, warga tetap mematuhi protokol kesehatan baik di dalam gereja maupun di luar halaman gereja. Romo Lorenzo Pang yang memimpin misa meminta umat Katolik senantiasa berlaku rendah hati dan juga selalu berlaku ramah serta murah hati dan turut mendoakan mereka yang sakit akibat COVID-19 bisa segera kembali pulih. Sementara itu di Flores Timur, menjelang perayaan Natal, Kapolres Flote meninjau langsung pengamanan di Gereja Katedral Reina Rosari Larantuka, Gereja San Juan Lebau, serta gereja di daerah pegunungan terpelosok. Dan tidak hanya terkait pengamanan, pemirsa, kesiapan protokol kesehatan juga menjadi perhatian. Di mana Kapolres Flotim AKBP I Gusti Putu Sukaarsa menyatakan umat yang mengikuti ibadah perayaan Natal harus dalam keadaan sehat dan wajib menunjukkan kartu vaksin. Sampai saat ini kegiatan ibadah saudara-saudara kita yang umat Nasrani atau Kristiani berjalan dengan aman dan lancar. Walaupun dalam kondisi cuaca yang hujan dan angin. Tapi kegiatan ibadah masih berlangsung dengan iman. Nah, Marvin, berbagai bencana ini terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang tahun 2021 ini. Dari siklon tropis Seroja pada April lalu, kemudian banjir, hingga yang terkini ada gempa bumi pertengahan Desember silam. Sering kondisi membaik, warga juga kembali beraktivitas. Kemeriahan Natal pun kembali dirasakan di NTT. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Bumi Flores, kita akan tersambung dengan kontributor Metro TV di Flores Timur, Gerardus Bolo. Iya, kita sapa Gerardus, selamat pagi. Bagaimana kemeriahan Natal di Flores khususnya di wilayah tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat pagi Martin dan Valen dan serta pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di pusat kota Larantuka, tepatnya di paroki Katedral Reina Rosari Larantuka. Untuk situasi saat ini, masyarakat Flores sedang mempersiapkan diri. Beberapa jalan di sekitar wilayah kota Larantuka dihiasi dengan pohon Natal yang terbuat dari pohon bambu dan ranting kayu, serta sampah plastik juga diolah menjadi pohon Natal, dan juga aktivitas warga saat ini masih bersukaria untuk mengisi Natal. Perlu kami sampaikan bahwa masyarakat di Flores Timur ini secara agama sebagai mayoritas Katolik, selain sebagai mayoritas tetapi juga memiliki tradisi Katolikan yang diwariskan sejak zaman masuknya Portugal kurang lebih 5 abad yang lalu. Dan tradisi itu dipertahankan sampai sekarang dan berbeda dengan perayaan Paskah dengan Semana Santanya. Perayaan Natal biasanya seperti perayaan secara liturgi di tempat lain. Dalam masa pandemi ini, pihak gereja juga menyiapkan berbagai sarana untuk menjalani tuntutan protokol kesehatan. Bagi umat antara lain menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian menyiapkan hand sanitizer, kemudian mengatur jarak tempat duduk pada bangku-bangku umat, dan juga menunjukkan surat vaksin sebagai syarat mengikuti perayaan Natal. Demikian, Martin dan Valen. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, Gerardus Bolo, langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas dan selamat Natal. Selamat Natal. Oke, kita kembali bersama dengan Roma. Roma, pertanyaan tadi saya sebelum jeda begitu ya. Apakah kita harus tanda kutip terdesak dulu baru kemudian bersyukur kepada Tuhan atau mencari Tuhan gitu? Nah, harusnya seperti apa nih, Rom? Ya, kalau mau harus-harusan, ya tanpa itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kan kita manusia ya. Betul. Manusia itu dalam sebuah tradisi rohani disebut mempunyai dosa asal. Secara sehari-hari bolehlah dikatakan kita mempunyai ego. Seperti juga anak kecil yang maunya kesana kemari semaunya. Nah, agar bisa menjadi lebih baik, kan orang tuanya mendidik. Betul. Nah, mendidik itu kan tidak hanya dengan memberikan yang menyenangkan. Mendidik itu berarti juga kadang-kadang harus menegur.
Dulu kalau saya kecil, orang tua saya jewer gitu kan. Lah, demikian juga manusia, saya kira kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik, maka kalau manusia itu nyeleweng, manusia mau mengarah yang menuju ke kebinasaan, Tuhan menegur lah. Kalau pemahaman iman kita sebagai orang Kristiani, saya kira begitu. Jadi memang ya ini bagian dari Tuhan mendidik. Dari kacamata saya. Memahaminya seperti itu ya. Jadi terlepas dari apa saja yang terjadi, mungkinkah itu pandemi COVID-19 yang belum selesai, ada banyak bencana, dan Romo tadi juga sudah sampaikan, ini semua ada hikmah di balik itu. Dan kemudian Romo terakhir, harapan apa yang mungkin Romo ingin sampaikan kepada umat Kristiani yang ada di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia dalam memaknai Natal kali ini? Tentunya saya mau berpijak pada apa yang juga disampaikan para uskup dalam pesan Natal KWI dan PGI, bahwa cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Tapi yang sering orang berhenti adalah persaudaraan itu hanya pada sesama orang Kristiani. Tapi tidak juga sampai kepada saudara-saudara seluruh penduduk bumi ini. Tapi saya ingin mengajak melihat lebih jauh bahwa bersaudara karena Allah adalah Bapa juga dengan setiap makhluk. Binatang, tumbuhan, bahkan juga dengan bersaudara dengan air, dengan udara, dengan seluruh ciptaan Tuhan. Dan jangan lupa bersaudara dengan generasi yang akan datang. Nah, di situ lalu kita bisa menjaga bumi sebaik-baiknya. COVID bagi saya adalah sebuah jeweran Tuhan, supaya kita tidak serakah, supaya kita sungguh kembali kepada iman yang sejati bahwa Allah adalah Bapa yang menciptakan seluruh bumi seisinya. Dan apapun itu tetap kita maknai sebagai itu sendirian Tuhan, begitu ya. Meskipun kadang kita memang betul seperti yang sama bilang tadi, kita kadang sering merasa kenapa sih kok nggak selesai tahun ini, banyak gitu tuntutan. Kita banyak tuntutannya gitu. Tapi anggaplah itu sebagai bentuk, oh ada suatu pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Kalau orang mau naik kelas lebih tinggi, ujiannya makin berat bukan? Makin berat, Romo. Ujian pandemi yang berat, semoga kita naik kelas juga lebih tinggi lagi. Amin. Romo, Adam, terima kasih untuk dialognya, pencerahannya. Kembali mengingatkan kepada kami semua dan juga pemirsa Metro TV mengenai apa pelajaran yang bisa kita ambil di tahun ini. Romo, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Selamat Natal. Selamat Natal juga. Selamat Natal. Selamat Natal. Baik pemirsa, dan demikianlah tadi adalah live event Natal untuk Anda kali ini. Semoga Anda bisa mendapatkan banyak tentunya insight juga, pencerahan juga tentunya, dan tentunya hiburan yang kami sudah sajikan untuk Anda. Akhir kata, saya Marvin Sulistyo. Dan saya Valencia Melvinsi, mewakili rekan-rekan kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat Natal, dan tetaplah bersama kami hanya di Metro TV. Metro TV,